hadir dan apa namanya sehingga kami bisa menyampaikan tentang bagian dari psikoneuroimunologi ini. Dan untuk peserta webinar, saya sangat menginginkan appreciate dan penghargaannya setinggi-tingginya atas kesediaan saudara-saudara untuk mengikuti webinar kali ini, karena Anda telah meluangkan waktunya untuk bisa menambah wawasan, mengembangkan wawasan kita ke depan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mulai presentasikan dan kita diskusikan nanti tentang webinar kali ini. Saya mengambil judul tentang Association Psychoneuroimmunology with Fertility dan Maternity. Jadi membahas tentang adanya keterikatan antara psikoneuroimunologi dengan kesuburan dan kehamilan. Kenapa demikian? Karena sebenarnya tentang ketenangan hati, kemudian area psikologis itu akan bisa mempengaruhi bagaimana kerja respon otak kita, kemudian respon imunologi atau ketahanan tubuh kita yang akan menunjang proses kehamilan atau proses kesuburan bagi Bapak Ibu yang berniat untuk memiliki momongan. Kadang memang kita masih berpikir begini, keturunan itu adalah haknya Allah. Jadi rezeki yang paling besar ketika Bapak dan Ibu diberikan kepercayaan oleh Allah dengan diberikan keturunan yang baik, yang soleh, yang soleha. Tetapi ketika seseorang atau pasangan itu diuji belum memiliki momongan, ada yang mengatakan, oh takdire ngono. Nah, ketika memang takdirnya Allah memang begitu, maka kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk ikhtiar sebagai proses kita untuk bisa mendapatkan keturunan yang diharapkan, seperti itu. Nah, jadi langsung masuk kepada definisi tentang infertilitas, yaitu ketidaksuburan, yang menurut WHO dibagi 4 definisi seperti ini. Ada yang disebut yang pertama adalah infertilitas primer atau ribet ngomongnya. Infertilitas primer. Jadi ketidaksuburan primer, yaitu pasangan suami istri yang telah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan proteksi. Tanpa menggunakan proteksi yang selama lebih dari 12 bulan dan tidak mengalami konsepsi atau masih belum mengalami konsepsi. Apalagi kalau misalnya lebih dari 12 bulan. Kemudian yang kedua adalah infertilitas sekunder, di mana pasangan sebelumnya sudah pernah mengalami konsepsi atau hamil, tapi kemudian dia tuh ingin punya anak lagi, ternyata kok sampai sekarang sekian lama ternyata masih belum bisa hamil lagi. Seperti itu kira-kira. Jadi keinginan punya anak tetapi ternyata masih belum diberikan kepercayaan keturunan lagi untuk yang kedua kalinya, itu adalah infertilitas sekunder. Kemudian infertilitas idiopatik. Nah, di sini adalah pasangan suami istri tidak ada kelainan sama sekali di dalam tubuhnya. Diperiksakan pemeriksaan lab, dilakukan pemeriksaan secara fisik oleh dokter, ternyata memang semuanya dalam kondisi baik, semuanya dalam kondisi normal, akan tetapi ternyata memang belum bisa hamil dalam jangka waktu lebih dari 24 bulan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan kehamilan sia-sia. Jadi ini kondisi terjadi konsepsi. Jadi seorang ibu masih bisa hamil, tetapi ternyata kehamilannya tidak mencapai cukup bulan, atau bahkan
bayi yang dilahirkan itu tidak bertahan hidup. Jadi seperti ini disebut dengan kehamilan sia-sia. Inilah definisi yang dikeluarkan oleh WHO. Ya. Nah, sekarang kita membahas tentang epidemiologi infertilitas. Jadi kejadian ketidaksuburan pada manusia atau pada pasangan suami istri, rata-rata prevalensi infertilitas di dunia itu sebesar 9%. Nah, itu termasuk kategori yang cukup tinggi menurut penelitian dari Inhorn dan Patricia pada tahun 2014. Sedangkan insiden infertilitas itu di Afrika itu mencapai 50% dan di Eropa 12%. Nah, dari sini insiden ini sebenarnya aneh juga, kenapa sampai di Afrika mencapai 50%. Padahal setahu saya ketika saya bertugas di Papua, itu kondisi yang orang-orang di Papua itu justru malah sangat subur, padahal kan dia termasuk ras Afrikanus. Nah, seperti itu. Jadi aneh juga, tapi inilah hasil penelitian seperti itu. Ya, jadi faktor risiko infertilitas terjadi pada wanita itu hampir 40%. Berdasarkan penelitian dari Hilly tahun 2015 dan pada pria itu 40 sampai 50%. Berdasarkan penelitian dari Ulutu pada tahun 2012. Nah, sekarang pasti setiap insiden masih ada faktor risiko yang menyebabkan kenapa sih wanita dan pria itu mengalami ketidaksuburan. Jadi yang pertama adalah terjadinya gangguan ovulasi, di mana ada yang disebut dengan anovulasi atau tidak bisa menghasilkan ovum dan bahkan oligoovulasi. Jadi bentuknya ovum itu menjadi berbentuk yang oligo atau tidak teratur sehingga menyebabkan proses pembuahan itu tidak bisa sempurna dan itu bisa disebabkan oleh adanya PCOS atau polycystic ovary syndrome. Kemudian faktor kedua adalah faktor tubanya atau paratuba dan peritoneal, kemudian gangguan pada uterus. Yang keempat adalah hormonal, perubahan masa tubuh dan usia. Saya memberikan concern pada nomor 4, 5, dan 6. Di mana 4, 5, 6 ini berhubungan sangat erat dengan pengaruh dari psikoneuroimunologi dan faktor hormonal, perubahan masa tubuh dan usia ini justru juga akan bisa mempengaruhi pada faktor risiko yang pertama, kedua, dan ketiga, yaitu terjadinya gangguan ovulasi, kemudian terjadi masalah pada tuba falopinya, kemudian pada uterusnya. Nah, jadi hormonal dengan kelainan hormonal akan bisa mempengaruhi proses ovulasi yang disebut dengan hiper atau hipotiroidisme atau terjadi PCOS atau hiperprolaktinemia. Kemudian terjadinya perubahan massa tubuh ketika lemak tubuh itu meningkat, maka produksi estrogen itu pun juga meningkat. Dan produksi estrogen ini ternyata itu bisa menurunkan proses ovulasi. Jadi bisa menurunkan kemampuan seorang wanita untuk memproduksi ovum. Jadi bisa dikatakan ketika orang itu memiliki berat tubuh yang berlebihan atau obesitas, ya secara otomatis bisa dikatakan dia melakukan kontrasepsi alami. Jadi kalau misalnya ibu-ibu yang kepingin kontrasepsi alami, gemukkanlah badannya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan usia. Nah, ini berhubungan dengan kualitas dan jumlah ovum. Jadi bagaimanapun ketika usia semakin bertambah, semakin semakin dewasa, bahkan semakin tua, maka kualitas tubuh pun juga semakin menurun. Fungsi organ juga pasti menurun, sehingga bagaimana akhirnya dampaknya jumlah dari ovum pun juga pasti akan menurun. Tapi bukan berarti hal ini akan menutup kemungkinan seorang wanita untuk tidak bisa hamil. Jadi insya Allah semua itu masih bisa dilakukan selama kita masih bisa melakukan usaha. Jadi prosesnya itulah yang akan memberikan hasil, bukan dengan sebuah ketakutan seperti itu. Kemudian ketiga, ini pada faktor resiko pada pria ada 7 faktor resiko. Nah, di sini ada proses gametogenesis, ada produksi gamet, kemudian
pada testis, sehingga proses ejakulasi, kemudian ada abnormalitas secara genetik, mungkin ada kelainan pada genetik pada individu tersebut, bisa dari ada masalah dengan kromosomnya, atau mungkin ada faktor yang lain yang memang sifatnya menurun dari keturunan di atasnya. Bisa juga mungkin faktor infeksi, ada penyakit, misalnya mungkin dari penyakit pada urogenitalnya, atau mungkin penyakit menaun atau kronis yang juga akan mengganggu proses pembentukan spermanya. Kemudian bisa jadi defek struktural, ketidakseimbangan hormonal, faktor lingkungan, dan reaktif oksigen spesies atau disebut dengan ROS. Di mana ROS ini adalah salah satu sitokin yang proinflamasi, jadi dia bisa menyebabkan terjadinya inflamasi. Nah, saya menitik beratkan pada 5, 6, dan 7 ini karena inilah yang akan mempengaruhi besar terhadap infertility pada pria, karena 5, 6, 7 inilah yang bekerja di dalam psikoneuroimunologi. Seperti ketika tidak seimbang hormonal, maka menyebabkan kadar FSH atau follicle stimulating hormonnya akan menurun. Nah, ini menurunnya ini bisa aja dipengaruhi oleh obat-obatan. Nah, obat-obatan ini tidak hanya obat yang diminum karena sebuah penyakit, tapi juga bisa obat-obatan seperti narkotik, jadi narkoba, atau mungkin biasa minum minuman alkohol, minum minuman yang bersoda, bahkan kalau misalnya kebiasaan untuk merokok. Dan ini semuanya akan menyebabkan pembentukan sperma itu akan turun. Nah, kalau faktor lingkungan, nah ini yang sering dialami oleh setiap individu karena lingkungan itu luas, bisa di lingkungan di keluarganya, bisa di lingkungan kerja atau hubungan tetangga, itu bisa menyebabkan memberikan pengaruh yang besar terhadap infertility pada pria. Dan ini kadang terlewatkan oleh kita, bahwa ternyata faktor lingkungan itu pengaruhnya besar sekali, dan itu memang tidak pernah disadari. Oke. Nah, jadi pemikiran utama diskusi kita ini adalah ini. Jadi ketika otak ini artinya sudah mengalami tingkat kepusingan yang tinggi, nah, maka ini semua akan memberikan pengaruh kepada sistem endokrin atau sistem keluarnya hormon-hormon yang menguntungkan untuk tubuh kita. Jadi ketika kita mengalami sebuah kegalauan, kecemasan, ketakutan, kebimbangan, dan itu semuanya itu bekerja di dalam otak dan menstimulus pada kelenjar hipofisis yang ada di otak kita. Jadi biasanya orang, hatiku deg-degan, Rek. Nah, apakah hatinya deg-degan? Enggak, kan itu memang istilah kita. Tapi yang membuat hati deg-degan adalah pikiran kita yang menjadi ada semacam keraguan-raguan, kebimbangan, ketakutan, dan segala macamnya. Dan ini pasti memberikan pengaruh pada sistem endokrin kita. Dan bagaimana hormon itu hormon diproduksi di dalam sistem endokrin ini. Jadi kalau misalnya kondisinya bagus, maka sistem endokrin pun juga akan menghasilkan hasil produk yang juga bagus. Tapi jika memang stimulirnya dari otak ini ternyata juga tidak bagus, maka otomatis sistem endokrin kita juga tidak bisa menghasilkan produk-produk yang bagus juga. Dan akhirnya pasti akan memberikan pengaruh ke sistem pertahanan tubuh kita. Nah, ini adalah gambaran sel dendrit. Nah, ini adalah gambaran sel dendrit. Bentuknya banyak tangan seperti ini. Nah, ini adalah salah satu sel yang merupakan sistem innate, jadi sistem pertahanan tubuh alami kita yang disebut dengan sel. Salah satu adalah sel dendrit. Nah, kalau misalnya dalam tubuh kita bermasalah, maka secara otomatis kondisi imun kita pun pasti akan bermasalah. Dan kalau kondisi imun bermasalah, maka secara umum, secara holistik, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, itu pun akan memberikan respon.
adanya gangguan yang disebabkan oleh releasing dari sistem endokrin yang dikeluarkan seperti itu. Nah, ini dia definisinya tentang psikoneuroimunologi. Jadi sebenarnya stimulator dari PNI adalah bahwa keadaan pikiran seseorang dapat bertambah besar pada sistem imun atau kekebalan tubuhnya, baik secara positif maupun negatif. Seperti saya sampaikan di awal. Kalau misalnya pikiran kita sudah positif, maka endokrin pun akan memproduksi hasil produksi berupa hormon yang juga positif. Begitu juga sebaliknya. Nah, ternyata ketika kita tarik benangnya berdasarkan dari penelitian tentang PNI dan FRRP ini, yaitu FRRP adalah penelitian tentang sel-sel saraf yang dekat di dasar otak, dan ternyata terkait antara keduanya ini dan mengatakan bahwa ternyata infertilitas itu masih belum jelas penyebabnya. Jadi terlalu luas penyebab terjadi infertilitas. Kemudian sehingga dari kedua penelitian itu yang berjalan beriringan memberikan keyakinan yang lebih pada para peneliti bahwa mereka memberikan hipotesa, memberikan konklusi sementara, yaitu bahwa infertilitas dapat dilihat sebagai penyakit autoimun. Artinya bahwa sementara ini hipotesanya bahwa infertilitas juga merupakan penyakit autoimun. Ini berdasarkan dari penelitian. Seperti itu. Nah, kalau sudah autoimun berarti yang bermasalah adalah pada diri kita sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, antara stres dengan proses pembuahan atau infertilisasi itu adalah hubungan yang timbal balik. Jadi tidak bisa infertilisasi itu sekedar gara-gara stres saja, enggak, tapi ternyata infertilisasi pun bisa menyebabkan stres. Sehingga keduanya ini saling memberikan pengaruh. Stres bisa menyebabkan tidak subur, ketidaksuburan pun ternyata juga bisa mengakibatkan stres. Dan itu semuanya tergantung oleh durasi waktu yang dijalani dan kemampuan individu pasangan tersebut untuk bisa memanajemen perasaan yang ada. Jadi bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan pikirannya, sehingga semua ini bisa terkendali. Kedua hal ini, hubungannya terbaik bisa terjadi adalah karena hubungan dari suami istri. Bisa saja mungkin hubungan suami istri tidak baik, sering terjadi pertengkaran, kemudian ketidakseimbangan di dalam pembagian tugas di dalam rumah tangganya, atau mungkin juga bisa hubungan baik dengan keluarga, baik dari keluarga suami maupun keluarga istri, itu juga bisa memberikan pengaruh yang sangat besar. Apalagi misalnya terjadi perselisihan antara mertua dengan menantu, seperti di film-film itu kan juga begitu. Jadi sebenarnya itu contoh yang real kalau kita banyak nonton sinetron. Tapi kebetulan saya nggak pernah nonton sinetron. Kemudian bisa juga masalah ekonomi. Masalah ekonomi bisa memberikan masalah yang sangat besar, terutama dengan sekarang itu tuntutan masyarakat adalah ingin tampil ingin tampil dilihat orang dengan segala kehebatannya, sehingga memaksakan diri untuk bisa memiliki sesuatu akhirnya dengan jalan yang sangat pintas, atau dengan jalan misalnya kredit dan segala macamnya, yang akhirnya pada suatu saat kondisi tertentu ada tagihan, kemudian ada masalah yang kemudian yang menghambat untuk bisa membayar cicilan. Itu menjadikan masalah yang sangat besar dan pengaruh yang sangat besar ke dalam jiwa kita, atau juga melihat tercetusnya sebuah penyakit. Jadi kalau misalnya orang memiliki penyakit kronis, itu pasti ini juga akan mempengaruhi munculnya stres dan terjadinya infertility. Ya. Sekarang gini, dari kondisi yang timbal balik ini, ternyata apakah stres bisa berdampak pada fertilitas? Dan juga ada pertanyaan, apakah fertilitas juga bisa berdampak pada stres?
Mikirlah yang dua ini nih. Yang perempuan berpikir, yang laki-laki pikir kalau rokokan. Dan akhirnya mereka berpikir untuk melakukan perawatan. Ternyata melakukan perawatan pun juga tidak mudah. Misalnya pasangan suami istri juga ingin memiliki keturunan dengan jalan program kehamilan dengan IVF atau in vitro fertilisasi. Jadi dilakukan ingin punya anak melalui bayi tabung misalnya. Nah, proses program bayi tabung itu pun tidak segampang seperti yang kita bayangkan bahwa membuat bayi dalam tabung, enggak begitu. Tetapi ada proses yang membutuhkan effort yang sangat besar, membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, baik dari calon ibu maupun calon ayah. Dan di situ pun ternyata bisa menimbulkan sebuah ada rasa takut, ada rasa cemas kita melakukan perawatan untuk persiapan program bayi tabung. Jadi program ini juga bisa menyebabkan stres, atau mungkin juga stres bisa berpengaruh kepada dari hasil perawatan program bayi tabung itu. Jadi kemarin kebetulan saya bertemu dengan pasien yang program bayi tabung. Beliau bilang, dokter opsinya kaget loh, kok endometriumnya kok nggak tebal-tebal. Ternyata beliaunya takut hingga menyebabkan stres. Ketakutan itu berpengaruh pada keluarga. Bahkan anak yang pertama pun ketika beliau mendekat itu menjadi sebuah masalah dan beliau tidak senang ketika anak yang mendekat. Padahal ketika anak itu mendekat itu sebenarnya obat yang paling mujarab untuk seorang ibu untuk bisa melepaskan stresnya. Tapi dengan kondisi ini beliau menjadikan anak sebagai masalah. Nah, akhirnya masalahnya double-double. Anaknya menimbulkan masalah dan dirinya pun akhirnya pun bermasalah karena cemas, karena takut, dan dengan untuk menjalani proses program dengan bayi tabung itu. Seperti itu. Jadi kita harus bisa mengendalikan semuanya dengan baik. Ya. Kemudian ini hubungan antara stres dan infertilitas ternyata memang masih tetap sulit untuk dipahami. Dan itu fakta yang realnya seperti itu. Dan keterkaitan antara stres dengan fertilitas ternyata very complicated. Jadi kita tidak bisa sekedar berpikir bahwa programnya yang kurang, ternyata kondisi biologis ibu yang begini, kondisi biologis ayahnya seperti ini, tidak seperti itu. Jadi di sini ada penelitian oleh Domar pada tahun 2010 yang mengatakan bahwa wanita yang melakukan treatment promil pada masa perang dan kelaparan ternyata wanita ini tidak memikirkan kalau dia ingin hamil. Dan akhirnya justru malah dia melakukan kebiasaan yang merugikan dirinya sendiri seperti merokok, minum alkohol dan lain sebagainya, dan bahkan ya menghindar berhubungan seks hanya karena kejadian dari perang dan kelaparan. Dan akhirnya dengan pengembangan metode pengukuran langsung dan tidak langsung diakui bahwa imunitas humoral dan seluler pada manusia sangat berpengaruh dan sangat berperan sebagai penyebab terjadinya infertilitas menurut Adam pada tahun 2007. Nah, ini gambaran diagram tentang bagaimana stres itu bekerja mempengaruhi sistem imun tubuh kita. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa stres bisa mempengaruhi sistem imuniti seluler dan imuniti humoral kita, sehingga yang menyebabkan terjadinya infertility. Kok bisa sih terjadinya ketidaksuburan gara-gara stres? Jadi seperti inilah kira-kira gambarannya. Jadi ketika stres maka akan memberikan rangsangan yang sangat kuat pada otak, memberikan kecemasan, memberikan ketakutan, memberikan keraguan-raguan, dan itu akan menyalur masuk ke dalam kelenjar hipofisi kita, di mana di sini ada hormon CRH pada hipotalamus ini akan memproduksi adrenocortical release hormone ini. Corticotropin releasing hormone ini akan memproduksi hormon ACTH atau adrenocorticotropin hormone, dan
ini akan merangsang merilis yang namanya kortisol. Kortisol dan norepinefrin. Jadi Dr. Asti dalam menyampaikan di depan adanya peningkatan kortisol yang tinggi akan memberikan pengaruh yang lain. Nah, kortisol dan norepinefrin yang diproduksi pada kelenjar adrenal ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar, di mana dia akan bisa memberikan pengaruh memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan ovum, pembentukan sperma. Kenapa? Karena di sini tampak jelas bahwa terjadi proses yang namanya keradangan. Jadi ujung-ujungnya dari ini adalah dari buah keradangan. Nah, bahkan ini disebut dengan delayed type hypersensitif, dan delayed type hypersensitif ini adalah salah satu faktor terjadinya proses autoimun. Oleh karena di awal saya cerita bahwa ada peneliti mengatakan hipotesanya bahwa infertility merupakan suatu penyakit autoimun. Ternyata seperti itu masih berupa hipotesa, masih belum final karena proses penelitian masih terus berlanjut. Nah, ini sebenarnya gambar diagram ini tidak merujuk hanya kepada infertility, tapi ini merujuk kepada seluruh sistem organ tubuh kita secara umum, di mana stres ini bisa menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan, di mana imunitas humoral kita dan imunitas seluler kita ini pun aktif. Ketika ini aktif, maka akan mempengaruhi pada organ tubuh kita secara umum. Jadi dalam tubuh kita itu ada yang namanya sitokin. Nah, sitokin itu kalau kami kita COVID, kita sudah sering dengar yang namanya badai sitokin. Jadi sitokin itu adalah medium komunikasi antara sel yang satu dengan sel yang lainnya. Jadi per masing-masing organ, per masing-masing sel itu memiliki antena, atau istilahnya memiliki reseptor yang memberikan sinyal. Jadi kalau misalnya ada satu organ atau satu sel yang bermasalah, maka sel dan organ yang lainnya pun akan ikut-ikutan bermasalah. Seperti halnya kalau radio, ketika kita mendengarkan radio IBS, maka di tempat yang lain pun, di mobil lain pun, di rumah yang lain pun juga bisa mendengarkan yang namanya radio tersebut. Seperti itu. Jadi ketika ada masalah pada satu organ, maka yang lainnya pasti ikut bermasalah. Ya, lanjut. Nah, bagaimana dengan mekanisme faktor psikologis yang bisa mempengaruhi fungsi imun? Jadi di sini tertulis bahwa sistem endokrin. Dari awal saya menjelaskan bahwa stres bisa mempengaruhi bagaimana endokrin bisa memproduksi hormon. Hormon itu bisa hormon bagus yang keluar atau hormon negatif yang keluar, itu tergantung dari bagaimana pikiran kita. Seperti itu. Nah, itu semua dikendalikan oleh hipofisis yang akan memberikan respon terhadap dari hasil pikiran kita. Dan untuk bisa kita memberikan atau memperbaiki kondisi tersebut, lakukanlah dengan tidur yang nyenyak. Jadi memang benar-benar yang dikatakan deep sleep, atau ada yang mengatakan disebut dengan sleeping Buddha. Jadi di situ itu benar-benar kita bisa tidur yang sangat nyenyak, yang sangat dalam, dan kita tidak memikirkan apa-apa lagi. Dan ketika kita bangun, maka kita dalam kondisi fresh, kita dalam kondisi yang sangat segar. Kenapa demikian? Karena pada saat kondisi tidur yang nyenyak itu, tidur yang sangat dalam, itu ternyata tubuh kita bisa memproduksi yang namanya growth hormone atau faktor-faktor pertumbuhan yang akan memperbaiki terjadinya keradangan-keradangan pada seluruh organ tubuh kita. Jadi growth hormone ini sangat dibutuhkan, dan akhirnya secara otomatis ketika growth hormone itu akan meningkat, maka stem cell yang ada di dalam masing-masing organ tubuh kita pun akan aktif untuk melakukan rejuvenasi atau peremajaan sel pada masing-masing organ. Seperti itu, sehingga secara otomatis tubuh kita secara sistemik menjadi seperti mudah kembali, segar, dan fit. Tapi kalau misalnya tidur kita tidak normal, maka akan terjadi seperti sebaliknya. Dan ternyata depresi dan stres bisa meningkatkan produksi sitokin proinflamasi termasuk IL-6. Jadi interleukin 6 ini adalah salah satu sitokin
proinflamasi yang keluarnya pada saat akhir. Jadi ketika sitokin lain sudah mulai reda, ternyata ini justru malah keluar dan itu banyak dan dia bertahan paling lama. Sehingga kalau misalnya ada pasien yang sudah mengalami keradangan yang panjang, maka ketika diukur dengan pemeriksaan darah, maka interleukin 6 ini pasti ada di dalamnya. Makanya kemarin pada saat pengalaman penyakit COVID kemarin, kenapa ada obat yang namanya Actemra? Actemra itu kan adalah monoklonar antibodi IL-6 atau interleukin 6 blocker. Nah, itu memang untuk memblokir produksi dari IL-6 dengan harapan dan tujuan bahwa ketika IL-6 itu diblokir, maka proses pembentukan atau aktivitas atau rilisnya interleukin yang antiinflamasi untuk penyembuhan itu akan menjadi aktif. Selama IL-6 itu meningkat, maka proses penyembuhan pun menjadi akan terhambat. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu fungsi dari IL-6 berbahayanya seperti itu. Nah, ini tentang regulasi tentang neuroendokrin. Jadi membahas tentang hormon apa saja sih yang akan dikeluarkan oleh tubuh kita ketika kita mengalami stres. Nah, di sini ada yang namanya asetilkolin, kemudian norepinefrin, dopamin, serotonin, di mana asetilkolin ini adalah dia akan bisa mempengaruhi respon tidur, cemas, jadi gerakannya menjadi teratur. Nah, ketika kita cemasnya begitu tinggi, maka itu tandanya asetilkolin kita pun meningkat rilisnya. Kemudian ada yang namanya norepinefrin. Norepinefrin itu sama seperti kalau misalnya dia berfungsi untuk menggerakkan jantung. Jadi ketika orang-orang yang terkena aktif norepinefrinnya meningkat, maka jantung itu akan merasa kayak dredeg karena jantungnya bekerja menjadi sangat cepat. Nah, di situ akhirnya muncul yang namanya respon fight or flight. Artinya respon fight or flight itu fight artinya dia harus bertahan, dia harus berjuang, atau dia harus meninggalkan masalah ini. Jadi ada keraguan-keraguan di situ yang timbul di dalam otaknya, apakah saya harus bertahan atau aku tinggalkan aja nih untuk mencari selamat. Nah, itu yang membuat kita mempunyai pikiran seperti itu adalah dari hormon norepinefrin. Kemudian serotonin. Serotonin hampir sama seperti asetilkolin. Dia kan menyebabkan kecemasan. Jadi ketika kondisi serotonin ini menurun, maka kecemasan akan meningkat. Serotonin ini sebenarnya adalah salah satu hormon yang bagus, yang baik, dan ini memang diharapkan untuk keluar. Jadi ada hormon-hormon baik itu adalah dopamin, kemudian oksitosin, serotonin, dan endorfin. Itu yang kita harapkan untuk keluar banyak, karena hormon-hormon inilah yang akan memberikan kita ketenangan, kebahagiaan, yang bisa menekan hormon-hormon yang justru malah menimbulkan terjadinya keradangan seperti kortisol tadi. Jadi ketika serotonin itu kadarnya menurun, maka ternyata akan menimbulkan kecemasan yang sangat tinggi. Nah, ini kortisol, jadi hormon ini akan menyebabkan terjadi psikosis, depresi seperti itu. Dan hipotiroid akan dikaitkan dengan insomnia atau susah tidur, cemasnya sangat tinggi, berat badan turun, dan delirium, kelabaran emosi. Biasanya kalau kondisi seperti ini, individu itu akan lari, saya tidak mengatakan pasien, tapi individu akan lari menuju ke arah menggunakan obat narkotik, karena yang ingin dicapai adalah ketenangan. Jadi dengan adanya ketenangan itu maksudnya adalah bisa melupakan semua masalah yang ada. Nyatanya baik, tapi coro nih salah. Seperti itu. Kemudian prolaktin, jika mengalami hipersekresi, maka akan menimbulkan depresi, kecemasan, dan peningkatan irritabilitas dan penurunan libido. Nah, ini dia yang menjadi masalah di dalam infertility. Ketika prolaktin ini aktif, maka libido pada masing-masing orang, baik itu perempuan atau laki-laki, libidonya menurun. Nanti keinginan untuk berhubungan seksual juga pasti menurun drastis. Kalau masih bujang nggak masalah, kalau sudah berpasangan itu bermasalah.
Nah, ini dia siklus dari hubungan antara stres, kemudian quality of life, dan kesuburan. Di sini ada lingkaran kecil dan lingkaran besar. Dan lingkaran kecil ini artinya ini terjadi pada individu. Pada individu kita sendiri, di mana HPA ini adalah hipofisis dan pituitari adrenal. Jadi kelenjar hipofisis yang mengalami kelainan atau permasalahan, maka akan menyebabkan terjadinya produksi ovum itu juga akan menurun. Proses sperma itu pasti akan menurun, sehingga terjadi namanya disfungsi reproduktif. Dan disfungsi reproduksi ini akan mereduksi kesempatan kita bisa melakukan proses yang namanya kehamilan, dan terjadilah yang namanya distres. Dan ini masuk kepada lingkaran yang besar, di mana ini akan dipengaruhi oleh terjadinya distres, kemudian akhirnya memilih gaya hidup yang salah sebagai dispensasi terjadinya distres ini, kemudian timbullah masalah-masalah yang besar, baik itu masalah pada kehamilannya atau masalah yang lain, dan akan memberikan dampak terjadinya permasalahan seperti ini, permasalahan dalam pernikahan, kemudian seksual, dan ini semuanya menyebabkan terjadinya rendahnya kualitas hidup kita, seperti itu. Nah, sekarang seperti yang dikatakan tadi bahwa stres ternyata juga bisa menyebabkan kita lari menuju gaya hidup yang sebenarnya dianggapnya sebagai tempat pelarian, tapi justru malah memperparah. Jadi ada yang misalnya, aku stres, aku turu aja, atau aku enak tenang, seperti itu. Aku makan yang banyak, atau merokok, seperti itu. Nah, ketika kita stres kemudian bermilih untuk lari dengan jalan tidur pun juga, kalau misalnya tadi karena sebelumnya bahwa tidur yang baik atau deep sleep atau tidur yang sangat nyenyak itu sangat bagus, tapi biasanya orang-orang yang mengalami stres pasti biasanya tidurnya kurang dari 5 jam. Biasanya waktunya lebih tersisa oleh banyaknya pekerjaan dan segala macam, sehingga tidurnya hingga larut malam, kemudian pikirannya banyak, sehingga sampai menjelang pagi pun belum bisa tidur, terjadinya insomnia lokal. Nah, ya ini juga menyebabkan terjadinya obesitas. Sebenarnya diketahui bahwa obesitas bisa menyebabkan terjadinya kontrasepsi alami. Nah, sehingga juga akan bisa mengalami masalah pada kehamilan dan bahkan bisa menyebabkan keguguran kalau sang ibu itu bisa hamil. Dan tidur yang baik itu adalah kurang lebih untuk usia lebih dari 65 tahun durasinya 7-8 jam per hari. Kalau usia muda, dewasa itu 7-8 jam per hari. Kalau usia masih muda, antara 8-10 jam per hari. Dan untuk tidur yang baik itu sebaiknya di awal malam, kurang lebih sekitar jam 20, dan tidur siang hari setelah sholat zuhur atau jam 12 sebelum jam 3. Itu sangat baik. Jadi tidur yang sangat baik adalah kira-kira jam 3. Itu ada penelitiannya. Jadi perbedaan antara kalau misalnya tidur jam 20 ke atas kemudian dengan tidur siang dibandingkan dengan tidur yang lainnya, ternyata memang tidur yang baik itu adalah di antara jam ini. Seperti itu. Dan memang Rasulullah pun juga mencontohkan seperti itu pada kita sebelumnya. Tidur yang baik adalah tidur setelah sholat isya, kemudian tidur setelah sholat zuhur. Nah, itu memberikan perbaikan imunitas pada tubuh kita. Ternyata memang begitu. Hasil penelitian pun juga ternyata sama. Nah, kemudian diet dengan pola makan. Stres yang continuous atau yang konstan juga akan bisa menyebabkan orang bisa bertambah gemuk, atau juga bisa orang itu menjadi kurus, seperti itu. Kenapa demikian? Karena memang penyerapan nutrisinya tidak bisa sempurna, kondisi imunnya pasti akan menurun drastis. Kalau orang yang artinya makanya banyak bisa menyebabkan peningkatan berat badan, akan terjadi namanya obesitas.
Tapi ketika orang itu menjadi tidak bisa bertambah berat badannya, bahkan malah kehilangan berat badan atau menjadi kurus, juga akan menyebabkan terjadinya amenorrhea atau disrupted menstrual cycle. Siklus menstruasi akan terganggu. Dan itu artinya ketika siklus menstruasi terganggu, maka kesempatan untuk bisa memiliki keturunannya juga semakin kecil. Sehingga hal-hal ini bisa menyebabkan terjadinya kemampuan seseorang untuk memiliki keturunan menjadi menurun kualitasnya. Kemudian exercise berarti olahraga. Olahraga bagus ketika olahraga itu tidak dipaksakan. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan yang perlu dilakukan oleh masing-masing individu. Karena olahraga bisa meredakan stres dan juga bisa membuat tubuhnya lebih sehat. Nah, jadi kita dengan olahraga kita bisa melakukan manajemen berat badan. Jadi bisa menstabilkan kondisi berat badan untuk bisa meraih body mass index yang ideal. Tetapi semuanya berhubungan dengan keseimbangan. Kalau misalnya saking pinginnya kurus sehingga menjadikan melakukan exercise yang berlebihan, maka juga akan memberikan konsekuensi negatif buat kesuburannya. Terutama pada wanita yang melakukan program bayi tabung. Ketika berolahraganya setelah teratur saja, itu kemungkinannya untuk tidak hamil lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan olahraga. Jadi ini bahkan hasil dari penelitian seperti itu. Jadi olahraga kita harus melihat-lihat dulu sesuai dengan kebutuhan, jangan terlalu berlebihan dan memaksa. Harus semuanya seimbang atau sedang-sedang saja gitu katanya. Ya, ada pengaruh dari kafein. Jadi orang juga kadang lari, ngopi sih bro. Jadi kalau misalnya itu bisa ada status ya, lari ngopi sih. Nah, jadi ketika orang berpikir bahwa dengan minum kopi itu baik, bisa saja kalau misalnya kondisi minum kopi itu terbatas pada ukuran yang wajar. Jadi menurut FDA, ada orang yang minum kopi, dosis orang dewasa ini maksimal 400 mg kopi per hari, artinya kurang lebih sekitar 5 cangkir itu menurut FDA. Tetapi penelitian mengatakan terlalu banyak kopi akan memberikan efek negatif, terutama dalam masalah kesuburan. Nah, bagaimana dengan pasangan yang mengikuti program hamil? Ternyata orang yang minum kopi lebih dari 4 cangkir per hari itu dapat menurunkan fertilitas. Dan pada penelitian tahun 2016 mengatakan program hamil minum mengandung kafein lebih dari 200 mg per hari kemudian dapat mengalami keguguran. Ya. Nah, alkohol, ya, otomatis semua orang tahu bagaimana kerugian orang yang meminum alkohol akan bisa menyebabkan kesempatan ibu hamil tidak mengalami risiko keguguran. Bahkan menurut Mark dan Deans itu 100% alkohol itu tidak aman untuk ibu hamil dan untuk pasangan yang ingin memiliki keturunan karena akan menyebabkan jumlah sperma menurun, kemudian menyebabkan resiko kelahiran cacat 200 sampai 800% dan menjadikan program bayi tabung menjadi gagal. Dan merokok, nah ketika rokok juga pasti akan berpengaruh seperti ini, terjadinya resiko penyumbatan tuba falopi, resiko kanker serviks, kerusakan ovum, peningkatan resiko guguran akan meningkat. Pada laki-laki keberhasilan program bayi tabung akan turun, bahkan asap rokok pun akan bisa mengganggu kesuburan. Ketika laki-laki dilarang merokok sama perempuan seperti ini, masih nggak mau. Okay. Dan dengan hubungan seks. Nah, pada hubungan seks ini kita akan terkaitkan dengan faktor lingkungan yang sangat luas. Pada pengaruh pekerjaan juga bisa mempengaruhi terlalu capek sehingga keinginan untuk berhubungan seks menjadi kecil. Bahkan ini perlu dilakukan manajemen tentang bagaimana berhubungan seks yang baik supaya menjadi hubungan seks yang menjadi berkualitas gitu. Nah, di sini pregnancy adalah inflamasi atau kehamilan itu juga merupakan sebuah keradangan. Kenapa bisa demikian? Karena sejak awal ketika proses kehamilan pun itu bisa termasuk
terjadi proses keradangan, di mana ketika sperma masuk ke dalam tubuh seorang wanita, sperma jadi agak benda asing oleh sel-sel imun kita, sehingga sel-sel imun kita akan berusaha menangkap sperma yang memasuki menuju sel telur. Nah, hanya sperma yang sangat aktif, yang sangat gesit yang bisa membuahi sel telur dengan baik. Dan ini adalah respon dari imun tubuh kita. Tetapi ketika terjadi proses pembuahan, maka itu pun menjadi jaga benda asing. Tapi luar biasanya ternyata Allah itu memberikan memberikan kelebihan bahwa kehamilan itu bisa diterima oleh tubuh, padahal ada benda asing di dalam tubuh seorang ibu. Kelebihannya seperti itu. Nah, ini hampir sama seperti konsep pengaruh tadi, stres tadi, bahwa ternyata stres pun bisa mempengaruhi dari kehamilan yang sehat, dan ada sistem endokrin pengaruh dari otak, pikiran, kemudian ini neurotransmitternya, kemudian sistem berpengaruh pada sistem endokrin dan mempengaruhi sistem imun, sama seperti penjelasan di atas. Nah, hubungan stres terhadap ibu hamil, stres pada proses kehamilan dapat memunculkan beberapa faktor risiko yang berarti bahwa dengan akan menghasilkan hipertensi kehamilan, maka peluang terjadinya preeklamsia akan menjadi sangat besar, bahkan terjadi kelahiran yang prematur atau kelahir dengan berat badan lahir yang rendah. Bahkan kelahirannya akan memicu gangguan proses tumbuh kembang anak ketika anak mulai tumbuh kembang pasca dilahirkan. Nah, bagaimana cara mereduksi stres? Jadi prinsipnya adalah memiliki sedikit stres yang terjadi dalam hidup dan memiliki kemampuan dalam mengelola atau mereduksi stres akan menjadikan kita mampu untuk mengendalikan kondisi tubuh kita sendiri dan menangani kelainan yang terjadi dalam tubuh kita, khususnya memperbaiki kondisi infertility atau memperbaiki kondisi ketidaksuburan. Nah, metode populis yang untuk mereduksi atau menghilangkan stres yaitu yang pertama, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita sujud dan mohon ampun dan minta kepercayaan kepada Allah untuk bisa diberikan keturunan yang baik, yang soleh dan soleha. Jadi kita perlu mendekat dan mohon ampun. Mungkin selama ini kita melakukan banyak kesalahan yang Allah sendiri tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, mungkin kita bisa jalan-jalan, cari suasana yang menyenangkan seperti jalan ke gunung, ke tepi laut, yang membuat mood kita menjadi terbangun, kita menjadi bahagia. Atau mungkin kita bisa sama-sama tetangga olahraga bareng-bareng di kampung, memanggil instruktur, kita senang-senang bersama-sama, atau juga bisa berkonsultasi dengan yang ahli, seperti seorang psikiater, kemudian psikolog, dan sebagainya, yang sekiranya memang Anda bisa berkonsultasi dengan baik, atau mungkin dengan dokter langganan yang biasa berobat. Kemudian yang berikutnya kita juga bisa melakukan akupunktur untuk program hamil, kemudian meditasi di tempat yang nyaman, yang sejuk, atau melakukan latihan yoga. Bahkan kalau perlu seperti yang dilakukan Ojan ini. Nah, Ojan ini mengajarkan kita untuk diberikan hipnoterapi atau hipnotis dengan tatap mata saya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah, nah ini kita latihan semuanya memandang di sini. Pandang ini dengan fokus, semuanya buka kameranya. Semuanya tolong buka kameranya, dan kita coba melatih diri sendiri untuk fokus. Jadi kita terapi untuk menghipnosis diri kita sendiri supaya kita bahagia. Fokus pada lingkaran ini. Oke. Sudah semuanya? Nah, tangan kanan pegang hidung.
Oke, fokus. Fokus, fokus. Tangan kiri diangkat. Tangan kiri diangkat. Dadah. Dokter. Dan yang perlu diingat adalah jangan takut, jangan sedih, dan jangan pernah ragu-ragu dalam langkah. Dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin dalam masa saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dokter. Terima kasih. Wah, menarik sekali ya materinya. Beliau Saya stop adalah... share ya, dokter. Kenapa? Saya stop share ya. Ya, silakan. Nanti materi Materi bisa saya berikan di kolom chat. ya. Baca-baca. Matur nuwun. Sama-sama, dokter. Makasih banyak untuk sharingnya. Luar biasa ya, menarik sekali ternyata seperti itu hubungan antara stres dengan infertility ya. Dan kita perlu menyadari bahwa namanya orang hidup pasti ada stres, tapi it's okay to feel sad, it's okay to feel angry, itu it's okay, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan dibawa sampai ke masa depan Anda. Nah, sekarang kita masuk di materi kedua bersama dengan Dr. Bella Amanda. Dr. Bella, selamat siang. Selamat siang, Dok. Oke, saya bacakan dulu materi kedua ini, CV-nya Dr. Bella ya. Aduh, Dr. Bella ini masih sangat muda ya. Beliau lahir di Yogyakarta, alamat rumahnya di Surabaya. Saya tidak perlu sebutkan. Pengalamannya sebagai dokter umum intensif di Rumah Sakit Sumberrejo Bojonegoro. Kemudian sebagai dokter umum di Klinik Graha Medis Karawang, kemudian sebagai dokter umum di Rumah Sakit Royal Surabaya, sebagai Asdos Departemen Biologi Kedokteran UNER. Nah, beliau adalah perwakilan dari pendidikan dokter spesialis andrologi Universitas Erlangga. Oke, tanpa banyak berkata, tanpa banyak berkata-kata, silakan Dokter Bella, waktunya saya berikan. Kalau mau share screen, silakan. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter Asti. Terima kasih juga atas kesempatannya buat Bapak Ibu yang ada di sini. Mungkin kebanyakan ibu-ibu ya. Kalau selamat siang ibu-ibu semuanya. Senang sekali bisa ada di sini, diundang oleh Dokter Asti untuk mengisi share yang saya punya untuk kita nanti diskusi bersama. Saya izin share. Sudah kelihatan ya, Dok? Sudah, Dok. Silakan. Ya, jadi sebetulnya overlapping dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Dokter Arief, cuma mungkin saya akan lebih concern ke infertilitas pada prianya. Jadi seperti yang tadi sudah diberitahukan oleh Dokter Arief sebelumnya, apa sih itu infertilitas gitu. Jadi infertilitas itu merupakan ketidakmampuan untuk mencapai kehamilan dalam kurun waktu 1 tahun setelah hubungan seksual yang rutin dan tanpa alat kontrasepsi. Jadi ini sangat penting sekali untuk digarisbawahi bahwa sudah harus ada usaha dulu sebelumnya, yaitu hubungan seksual yang rutin. Berapa banyak sih? Kurang lebih 2-3 kali per minggu gitu. Jadi kalau misalnya suami dan istrinya itu jauh-jauhan LDR gitu sehingga tidak rutin dalam berhubungan, ya kita
nggak bisa juga langsung ngomong itu infertilitas, tapi harus dicoba dulu, dirutinkan dulu berhubungan seksual. Kemudian yang digarisbawahi lagi adalah tanpa proteksi ya, tanpa alat kontrasepsi. Jadi harus lepas dari berbagai alat kontrasepsi. Nah, infertilitas ini secara global itu dialami oleh 13-15% pasangan di seluruh dunia. Jadi banyak sekali ya, lumayan banyak ya. Dan pria sendiri itu berkontribusi terhadap 50% kasusnya dari infertilitas. Jadi banyak ya. Jadi anggapan bahwa hanya perempuan yang disalahkan ketika infertilitas itu sudah tidak boleh lagi ya, sudah harus dihapuskan karena pria juga memiliki kontribusi yang besar terhadap kasus infertilitas gitu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin memiliki anak, terus kemudian kok ternyata sudah 1 tahun gitu ya, sudah 1 tahun belum bisa hamil gitu. Itu bukan hanya perempuannya saja, tapi harus dua-duanya, baik suami maupun istri, dua-duanya harus melakukan screening, diperiksa yang perempuan ke obstetri, kemudian yang laki-laki bisa ke androlog untuk diperiksa bagaimana sih paling tidak spermanya itu normal atau enggak sih gitu. Jadi itu sangat penting. Karena kan infertilitas ini adalah masalah menurut saya itu adalah masalah pasangan sehingga dua-duanya harus saling support juga ya. Terus apa saja sih yang menyebabkan infertilitas pada pria? Jadi ada banyak macam-macam dan mayoritas itu sebetulnya masih unexplained atau masih belum bisa dijelaskan. Tetapi ada kemungkinan besar yang unexplained ini berhubungan juga dengan genetik, di mana penelitian mengenai genetik ini masih terus berkembang sampai sekarang, masih terus diteliti ya. Nah, terus yang lain-lain bisa karena faktor imun, sistem imun, terus kemudian bisa juga karena hipogonadisme, terus kemudian bisa karena varikokel, mungkin ada yang sudah pernah dengar varikokel ini seperti varises, hanya saja dia letaknya di skrotum ya, jadi di daerah testisnya situ. Terus kemudian ada juga kalau misalnya ada penyakit lainnya yang sudah ada, misalnya ada kencing manis mungkin ya, terus kemudian hipertensi gitu kan ya, itu juga nanti bisa mempengaruhi. Salah satunya kalau misalnya hipertensi itu kan bisa mempengaruhi juga nanti pada fungsi seksualnya, padahal kan harus baik juga fungsi seksualnya untuk bisa memiliki anak ya. Terus kemudian ini faktor seksual seperti misalnya ada disfungsi seksual, ada keluhan pada saat ereksi gitu kan, atau ada keluhan ejakulasinya ada masalah gitu, itu juga harus dilakukan pemeriksaan. Terus kemudian kalau misalnya ada infeksi urogenital itu juga bisa menyebabkan infertilitas. Nah, kalau misalnya infeksi urogenital ini kalau infeksi itu bisa menyebabkan ada sel-sel inflamasi ya pasti ya. Nah, sel-sel inflamasi ini kalau di pria itu bisa sangat-sangat mengganggu kualitas sperma karena dia menghasilkan banyak sekali ROS ya, reaktif oksidatif ROS ini bisa menyebabkan ya reaktif oksidatif spesies. Terima kasih, Dok. Reaktif oksidatif spesies ini bisa mengganggu kualitas dari spermatozoa gitu. Jadi nanti bisa saja DNA-nya itu akan menjadi rusak. Terus kemudian
Bisa juga karena ada sensus testis atau kelainan kongenital lainnya itu juga bisa. Sensus testis ini kalau misalnya dibiarkan tidak diterapi sejak awal, maka itu akan meningkatkan suhu di dalam tubuhnya, di dalam tubuh suhu di dalam suhu dari testisnya. Jadi testisnya kan dia tidak turun ya ke bawah ya, jadi dia masih di atas. Testis ini testisnya tidak turun ke skrotum secara sempurna kantong testisnya sehingga dia masih ada di atas. Padahal itu sangat penting untuk menunjang suhu yang optimal demi produksi spermatozoa yang baik. Baik, itu kurang lebih dari kira-kira apa saja sih penyebab infertilitas pria. Nah, ketika androlog datang memeriksa pasien atau pria dengan keluhan infertilitas gitu ya, itu pasti kita harus anamnesis dulu. Banyak sekali riwayat-riwayat yang harus ditanyakan sehingga sangat penting bagi suami yang ingin program hamil atau ingin periksa di androlog itu harus jujur dengan riwayat-riwayat, mungkin bisa terbuka dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya gitu kan ya, karena penting sekali kita harus melihat kira-kira ada riwayat infeksi nggak ya, kemudian ada keluhan seksual nggak ya gitu, karena seringkali juga tidak jarang itu pasien-pasien masih merasa sungkan untuk menceritakan problem seksual gitu, padahal itu sangat penting sekali untuk diceritakan sehingga kita bisa memetakan kira-kira ini problemnya di mana dan kita bisa intervensi di sebelah mana ya, gitu. Itu sangat penting sekali. Terus kemudian pastinya juga akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini pasti pemeriksaan genitalianya juga akan dilakukan ya. Nah, terus kemudian yang tidak kalah penting adalah analisis sperma. Analisis sperma ini sangat penting sekali. Ini sebetulnya pemeriksaan dasar bagi para pria-pria yang ingin program hamil gitu. Jadi udah pasti, sebetulnya udah hampir pasti kalau misalnya mau program hamil gitu, harusnya yang pria itu ya otomatis analisis sperma gitu. Makanya tadi disinggung bahwa pemeriksaan fertilitas ini tidak bisa hanya perempuan saja, tapi juga prianya harus diperiksa. Terus kemudian hormonal. Kalau hormonal ini biasanya kita lebih lanjut lagi setelah analisis sperma. Kalau misalnya kita melihat ada kecurigaan ada kelainan dari hormonal yang kemudian bisa mengganggu produksi dari sperma, maka kita harus menindaklanjuti dengan pemeriksaan hormon untuk dilihat apakah kita perlu terapi hormonal gitu. Oke, nah ini dia. Nah, ini adalah sistem reproduksi pria, di mana sperma itu diproduksi di dalam testis. Nah, nanti sperma ini dari testis dia akan disalurkan, kemudian ke di epididymis, terus kemudian ke vas deferens, terus kemudian nanti dia akan keluar lewat ductus ejaculatorius melalui uretra, terus kemudian dia akan dikeluarkan pada saat ejakulasi. Nah, dari perjalanan ini saja sperma berarti proses penunjang untuk sperma bertemu dengan sel telur ini kan sebetulnya panjang ya, tidak singkat gitu. Jadi testisnya berarti kan harus bekerja. Yang pertama pabriknya harus bekerja dulu si testisnya itu. Nah, yang menunjang si testisnya bekerja ini apa saja? Ya hormonal itu sangat penting. Terus kemudian salurannya, ada yang menyalurkan jalannya dia untuk keluar bertemu dengan sel telur. Jadi ada salurannya ini kita harus memastikan bahwa ini paten atau tidak ada sumbatan sehingga tidak ada hambatan untuk sperma bisa keluar. Nah,
hal-hal itu bisa tergambarkan melalui analisis sperma. Makanya kenapa kok pasti dicek analisis sperma, karena memang itu memberikan gambaran terhadap fungsi dari organ reproduksi pria, terutama testis ya, gimana kira-kira testisnya ini memproduksi sperma nggak sih? Terus habis itu juga memberikan gambaran ada sumbatan nggak sih sebetulnya di saluran reproduksi pria. Oke. Nah, dari analisis sperma itu apa aja yang kita periksa? Jadi sebetulnya ada banyak ya. Kalau kita menyebut analisis sperma saja sebetulnya kurang kurang, kalau menurut saya kurang tepat ya, lebih tepatnya itu analisis semen. Analisis semen itu karena cairan ejakulat itu isinya tidak hanya sperma, tapi juga ada seminal plasma ya, yang produksi dari prostat, produksi dari vesicula seminalis gitu, dan itu juga diperiksa di dalam analisis semen ini. Nah, kalau spermanya sendiri yang dilihat itu ada jumlahnya bagaimana. Terus kemudian kita harus melihat juga morfologinya atau bentuk dari spermanya. Terus kemudian harus dilihat juga gerakannya bagaimana gitu. Apakah gerakannya progresif atau cepat sekali gitu, ataukah gerakannya di situ-situ saja, atau kita menyebutnya non progresif ya, atau malah tidak bergerak gitu. Dan tidak bergerak ini kemungkinannya ada dua, yang diam saja tetapi masih hidup, atau betul-betul mati. Jadi nanti itu akan ada evaluasi lebih lanjut kalau misalnya spermanya ditemukan banyak yang tidak bergerak gitu. Nah, selain dari sperma ini, komponen seminal plasmanya juga bisa dicek. Kita bisa melihat pH-nya bagaimana, terus kemudian jumlah yang dihasilkan bagaimana. Kalau misalnya jumlah ejakulatnya terlalu sedikit, kita mulai curiga apakah ada penyumbatan nggak ya, kok yang keluar cuma sedikit gitu. Terus habis gitu dari warnanya, kalau misalnya agak kekuningan mungkin kita akan curiga bahwa ada infeksi gitu. Nah, itu kira-kira hal yang bisa kita lihat dari analisis sperma. Kalau misalnya ada kelainan dari jumlah sperma, itu kita sebutnya sebagai oligozospermia. Kemudian kalau misalnya ada gangguan dari morfologi sperma, itu bisa kita sebut sebagai teratozospermia. Sementara kalau dari gangguan dari motilitas, kita bisa menyebutnya sebagai astenozoospermia. Nah, ini berdasarkan penelitian, jumlah dari sperm count atau jumlah dari spermatozoa itu semakin tahun semakin menurun. Jadi dari penelitian begitu, dalam kurun waktu 8 tahun 89 sampai 2005. Nah, kok bisa ya menurun ini gitu. Jadi memang kemungkinannya juga ada banyak. Nah, salah satunya faktor yang ditengarai bisa mempengaruhi ini adalah lifestyle faktor juga. Selain juga pasti ada faktor lingkungan ya. Nah, karena itu kita juga harus aware kira-kira lifestyle apa saja sih yang bisa mempengaruhi jumlah spermatozoa ini. Oke, healthy lifestyle. Kalau healthy lifestyle ini sebetulnya bukan hanya male infertility atau infertility aja, sebetulnya secara keseluruhan healthy lifestyle ini harus kita praktekkan ya harusnya ya. Karena memang apalagi dengan kemudahan teknologi zaman sekarang itu rasanya jadi orang-orang semakin meremehkan healthy lifestyle ya, kayak misalnya terlalu banyak megang gadget gitu, akhirnya kita kurang beraktivitas. Terus habis gitu misalnya ada juga yang penelitian mengatakan radiasi ya terhadap kualitas sel benih juga ada yang seperti itu. Jadi kita harus aware kira-kira apa saja. Yang pertama, merokok. Merokok ini sangat-sangat mempengaruhi
spermatozoa. Jadi mulai dari konsentrasinya bisa turun, motilitasnya bisa turun, terus kemudian bentuknya dan juga meningkatnya fragmentasi DNA. Jadi DNA-nya itu bisa saja rusak. Nah, ini sebetulnya berapa banyak gitu sih dikatakan bisa merusak. Nah, kalau dari penelitian sendiri disebutkan kalau misalnya merokoknya lebih dari 10 batang per hari itu akan mengganggu, sangat mengganggu. Tapi sebetulnya semakin banyak rokoknya juga akan semakin parah juga mempengaruhinya terhadap spermatozoa karena juga ROS-nya juga akan meningkat gitu ya. Nah, seringkali terus kalau misalnya DNA fragmentasi ini penting banget ya, kalau DNA fragmentasi ini banyak yang terjadi peningkatan, takutnya ya mungkin sperma bisa saja gitu kan ya membuahi dari sel telur. Tapi terus kemudian karena dia DNA-nya ini sudah tidak sempurna ya, sudah ada yang rusak-rusak, itu malah bisa terus kemudian terjadi keguguran gitu karena memang perkembangannya akhirnya menjadi terganggu gitu. Jadi akhirnya terjadi keguguran misalnya gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus keguguran yang berulang, jangan lupa juga harus dicek. Biasanya mulai dicek juga adanya fragmentasi DNA, disarankan begitu untuk melihat ada gangguan nggak ya gitu di DNA-nya. Terus kemudian obesitas yang pasti udah tahu ya Bapak Ibu semuanya kalau misalnya menghitung BMI juga harus penting. Jadi kalau misalnya lebih dari 25 itu sudah masuk overweight, kalau lebih dari 30 sudah masuk obesitas ya. Dan ini obesitas ini sangat mempengaruhi sekali karena banyak sekali yang terganggu. Yang pertama, kalau misalnya banyak timbunan lemak di dalam di perut, terus kemudian apalagi daerah ini ya, daerah inguinal situ itu akan mengganggu suhu dari testis. Kalau misalnya suhu dari testisnya ini meningkat, maka spermatozoanya juga akan banyak rusak ya. Sama seperti tadi kalau testisnya belum turun ke bawah. Terus kemudian bisa terjadi erectile dysfunction atau disfungsi ereksi ya. Itu juga bisa kalau misalnya obesitas. Dari mana sih sebetulnya hal-hal ini bisa terjadi gitu. Jadi kalau misalnya lemaknya itu banyak, timbunan lemak banyak, maka itu bisa yang harusnya testosteron itu akan diaromatisasi menjadi estradiol. Jadi testosteronnya akan menurun, yang meningkat malah estradiolnya. Ya, padahal laki-laki itu kan lebih membutuhkan testosteron ya. Jadi kalau misalnya estradiolnya pada laki-laki ini berlebihan, justru itu pasti akan sangat mengganggu hormonalnya, sehingga pasti spermatogenesis atau produksi dari spermanya juga akan mengganggu. Selain juga kalau misalnya obesitas juga bisa meningkatkan sel-sel inflamasi ya, pro-inflammatory cytokines ya. Nah, itu jadi DNA fragmentasinya sama meningkat lagi, terus kemudian bisa merubah epigenetik dari sperma. Nah, kemudian ada juga kalau misalnya obesitas itu bisa meningkatkan central dan peripheral resistance. Jadi leptinnya bisa meningkat dan nanti dia akan mengganggu aksis HPG juga. Aksis HPG ini adalah aksis hipotalamus, pituitari, dan gonadal ya. Jadi di testisnya sehingga produksi dari spermanya juga akan terganggu. Kemudian apalagi yang lain, yaitu ada konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol itu kalau menurut penelitian moderate 40-80 gram per hari, dan kalau misalnya heavy atau heavy drinkers lebih dari 80 gram per hari itu sangat memperbesar kasus teratozoospermia. Nah, semakin tinggi konsumsi alkoholnya itu maka spermatogenesisnya juga akan semakin menurun gitu. Jadi sangat mempengaruhi. Spermatogenesis ini adalah proses produksi spermatozoa di dalam testis ya. Nah,
Alkohol ini juga sangat mengganggu produksi dari hormon-hormon yang dari otak, pelepasan hormon dari otak, ya, GnRH, FSH, LH. Otomatis kalau GnRH, FSH, LH ini hormon-hormon yang di otak ini, sinyal-sinyal dari otak ini terganggu, otomatis testosteronnya juga akan terganggu produksinya, ya. Karena dia juga mengganggu, alkohol ini mengganggu fungsi dari sertoli dan Leydig. Di mana sertoli dan Leydig ini adalah sel-sel dalam testis yang sangat dibutuhkan untuk produksi spermatozoa. Kemudian selain alkohol, yaitu adalah obat-obatannya, recreational drug seperti kokain, terus marijuana, dan teman-temannya ya. Itu juga sangat mengganggu aksis hormonal pria. Ini stres psikologi sudah sangat banyak dijelaskan tadi oleh Dr. Arief. Intinya kalau stres itu kan sangat meningkatkan aktivitas syaraf simpatis juga ya, sehingga dia pasti akan mengganggu aksis hipotalamus pituitary adrenal, kemudian juga akan menginhibisi HPG aksis juga, di mana sinyal-sinyal ini tuh sinyal-sinyal dari otak yang menyuruh si testis ini untuk memproduksi spermatozoa. Jadi kalau misalnya ini terhambat, maka juga otomatis kualitas spermanya juga akan terganggu. Ya. Kemudian diet. Nah, ini kira-kira diet yang sudah ada penelitiannya ya. Jadi memang yang disarankan itu kalau mau memperbaiki kualitas sperma, perbanyak makan ikan-ikanan, terus kemudian biji-bijian ya, terus kemudian perbanyak juga sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, jadi dan harus dikurangi seperti misalnya daging yang diproses, terus kemudian yang banyak mengandung lemak jenuh itu juga harus dikurangi. Nah, kurang lebih begini untuk diet-dietnya yang harus dikurangi. Trans fat sudah pasti, kalau bisa jangan ya dihindari ya. Terus kemudian saturated fats-nya dilimitasi, nggak boleh banyak-banyak. Terus kemudian perbanyak yang unsaturated fats ya. Ini ada biji-bijian, terus kemudian ada ikan-ikan ya, seafood ya. Oke. Nah, terus kemudian apalagi kira-kira yang bisa mengganggu produksi spermatozoa? Ada lagi genital heat stress. Nah, bapak-bapak ini kadang-kadang, terutama bapak-bapak yang mungkin seumuran saya ya, itu banyak yang udah pakai celana dalam, pakai boxer, ditambahin lagi pakai celana jeans gitu. Jadi udah double-double banget, udah double-double. Habis gitu ngetat celananya itu sangat tidak disarankan. Jadi kalau misalnya bisa di rumah pakai sarung aja nggak apa-apa gitu. Nah, untuk mengurangi suhu di dalam testis ya. Jadi kalau misalnya suhunya semakin meningkat itu kualitasnya akan jelek sekali nanti spermanya. Terus kemudian gangguan tidur juga tadi sudah disinggung oleh Dr. Arief. Usahakan untuk tidur itu minimal 8 jam ya. Nah, sama juga kalau misalnya suami-suaminya ingin analisis sperma. Seringkali tuh tanya, "Dok, persiapannya apa ya, Dok ya? Mau analisis sperma nih," gitu kan. Terus sambil deg-degan gitu kan, takut juga kan kalau misalnya hasilnya tuh tidak sesuai harapan gitu. Nah, yang pasti sih harus tidurnya cukup, terus kemudian jangan terlalu kecapean, karena terlalu kecapean juga takutnya dia akan mempengaruhi nanti ya, takutnya hasilnya kurang optimal. Tuh, jadi kesimpulannya sebetulnya faktor risiko yang mempengaruhi kualitas sperma itu sebetulnya ada banyak sekali gitu kan ya. Nah, saya menekankan di lifestyle karena harapannya terutama yang tadi sudah disebutkan itu adalah modifiable lifestyle ya, lifestyle yang bisa sebetulnya kita modifikasi kalau misalnya
suaminya ngerokok, kalau bisa ya diturunin lah gitu. Kalau bisa ya berhenti dulu dong. Kalau emang bener-bener mau kita sama-sama berusaha program hamil gitu ya, karena itu sangat mempengaruhi. Terus selain itu juga ada faktor lingkungan. Mungkin kalau faktor lingkungan itu kadang-kadang ada hal-hal yang kurang bisa kurang bisa kita kurang bisa kita kurangi ya, kayak misalnya polusi gitu kan ya. Ya tapi gimana, namanya juga kerja gitu kan ya. Ya cuma mungkin bisa dikurangi misalnya pakai masker. Terus kemudian kalau misalnya kerja di tempat-tempat yang banyak terpapar dengan bahan kimia misalnya, yang pasti APD-nya jangan lupa untuk digunakan ya. Jadi harus diingat-ingat. Terus kemudian yang kerjanya itu banyak yang misalnya terpapar dengan panas-panas suaminya, itu juga kalau bisa dilindungi ya pakai APD juga. Nah, terus kemudian faktor-faktor ini juga bersifat individual. Jadi suka tuh kadang-kadang kan ada yang nanya juga ya, Dok, suami saya itu merokok misalnya jadi sulit ya hamil ya misalnya gitu. Tapi teman-temannya yang lain saya nggak apa-apa kok Dok gitu. Ngerokok tetap aja punya anak gitu kan. Jadi memang kita tidak bisa menyamaratakan semua orang karena efek dari faktor-faktor resiko ini juga individual sifatnya gitu. Pada satu orang mungkin akan efeknya mungkin minimal, tapi di orang lain efeknya bisa sangat sangat besar gitu. Karena juga kan tidak mungkin faktor resiko itu yang terpapar ini hanya satu saja, bisa juga ada banyak hal lainnya ya. Terus kemudian, nah ini dia, pada kenyataannya individu dapat terpapar faktor risiko ini secara bersamaan gitu kan. Jadi ada banyak juga faktor-faktor lainnya. Mungkin juga ada faktor genetik yang menyebabkan susceptibilitasnya terhadap faktor risiko ini sehingga menjadi lebih besar. Terus yang pasti pada penanganan kasus-kasus infertilitas ini harus bersifat holistik dan juga akan berbeda secara individu ya pendekatannya ya. Gitu. Terus juga yang tidak kalah penting harus saling support antar pasangan ya, karena dengan saling support antar pasangan ini maka diharapkan juga bisa meningkatkan masing-masing sel benihnya baik dari sisi perempuan maupun laki-laki. Kira-kira begitu dari saya, mungkin nanti bisa lebih banyak didiskusi. Sekian Dokter Asti. Oke, Dokter, terima kasih banget. Materinya cukup menarik ya, dan wah, ini buat ibu-ibu ya, tadi seperti yang dikatakan sama Dokter Bella, bahwa kehamilan itu tidak melulu kesalahan, kalau orang tidak bisa hamil tidak melulu karena kesalahan dari ibu-ibunya ya. Jadi pria pun berperan penting, ternyata 50% mempengaruhi tingkat kesuburan. Nah, untuk yang ingin bertanya silahkan saya berikan waktu untuk bertanya, boleh chat. Mungkin Dokter Bella sudah ada satu yang chat bertanya, silahkan dijawab Dok. Di chatting ada, dan siapa lagi yang mau bertanya silahkan chat aja. Dan oh iya, untuk yang aktif bertanya, saya menyediakan 2 sesi ya, maksudnya per orang 1, saya menyediakan 2 sesi. Hypnofertility membuat Anda menjadi lebih nyaman untuk menjalani sebuah program. Nah, silakan, ada diberikan untuk 2 orang yang aktif bertanya, silakan. Dan nanti saya akan memberikan pada orang yang 5 peserta yang mungkin nanti kita akan foto ya, kita yang bisa yang hadir di sini nge-tag ke Hypnobirthing Surabaya, IG-nya Hypnobirthing Surabaya. 5 orang yang bisa yang nge-tag ke Hypnobirthing Surabaya akan ikut yoga fertility free 1 kali. Oke, silakan yang mau bertanya silakan, karena kita akan
ada 2 orang yang saya beri free untuk fertility ini. Hypnofertility. Dok, silakan dok, ada yang bertanya dokter. Oke, baik. Oke, saya mungkin coba jawab dulu pertanyaan yang dari Bu Nadifah ya dok ya. Ya, silakan dok. Ya, suami oligoterato, istri PCOS, diet apa yang tepat untuk kami? Jadi kalau sama sebetulnya pada umumnya itu ya sama sih, oligoterato kita tuh terapinya dan saran untuk dietnya itu yang seperti banyakin sayur-sayuran, kemudian buah-buahan gitu kan yang banyak mengandung antioksidan juga. Jadi ya perbanyaklah perbanyak sayur-sayuran, terus kemudian biji-bijian kalau bisa. Nasi itu porsinya tidak usah terlalu banyak, tapi perbanyaklah sayur-sayurannya, terus kemudian buah-buahan sih. Mungkin lebih ini itu ya. Terus kemudian lauk-lauknya itu mungkin ikan ya yang disarankan itu. Terus kemudian kurang-kurangi fast food, itu yang penting. Jadi harus dilihat juga sih BMI-nya bagaimana dari bapaknya, usahakan BMI-nya juga bisa dikontrol ya, dijaga. Terus kemudian kalau istri PCOS itu sebetulnya tergantung. PCOS ini kan ada PCOS yang kurus dan juga PCOS yang memang yang gemuk ya. Tapi tetap kalau pada dasarnya itu dilihat dulu BMI-nya bagaimana. Istri PCOS, kalau PCOS itu kan karena resistensi insulin juga ya, jadi harus diperhatikan lagi konsumsi dari gula-gula yang manis-manis itu kalau bisa dikurangi, dan juga perbanyak aktivitas fisik sih. Aktivitas fisik yang disarankan juga kurang lebih kalau bisa tiap hari 30 menitan ya. Mungkin gitu dokter. Oke, silakan dok untuk kayaknya ini itu tadi pertanyaan mungkin bisa dijawab sama dokter Bella. Ini mungkin bisa untuk dokter Arif ya, saya gantian aja. Nah, halo dokter, untuk ini dari Sukaina Asegaf ya. Halo dokter, saya izin bertanya apa saja proses konkret langkah-langkah tepat untuk program hamil. Ini berkaitan dengan PNI-nya saja dok, dijawabnya soalnya saya bingung harus apa dulu yang dilakukan. Silakan dokter Arif. Oke. Baik, jadi pertanyaan Ibu Sukaina Asegaf, dokter. Ya. Lagi langkah-langkah tepat untuk program hamil, soalnya saya bingung harus apa saja yang dilakukan. Jadi untuk program hamil, yang pertama satu niat. Jadi memang yang perlu dilakukan adalah niat. Ketika kita berniat, maka secara otomatis kita sudah memfokuskan kepada pemikiran kita untuk niat untuk berusaha untuk memiliki keturunan melalui program hamil ini. Jadi ketika sudah niat, kita sudah mengarahkan pola pikir kita, otak kita untuk bisa bekerja, menggerakkan seluruh sistem di dalam tubuh kita, apakah di sistem endokrinnya, kemudian sistem imunnya, supaya kuat menerima apapun yang akan dialami. Karena memang untuk program hamil itu kan ada macam-macam ya dokter. Jadi kalau misalnya hanya untuk konsepsi atau implantasi sperma, kemudian yang paling effortnya besar itu kan program IVF, di mana di situ jujur kalau misalnya saya boleh mengatakan, ketika saya tahu tentang program IVF itu ada tindakan-tindakan yang memang membutuhkan keteguhan, membutuhkan keberanian dalam melakukannya, dan juga ada pengaruh-pengaruh growth factor yang disuntikkan ke dalam tubuh ibu.
Ya, di situ otomatis ada sesuatu yang pengaruh dari luar tubuh kita sendiri yang akan memberikan respon buat imunitas tubuh kita. Jadi kalau misalnya respon tubuh kita sudah tidak bisa menerima, maka perawatan apapun yang diberikan tidak bisa diterima karena sudah terjadi yang namanya inflamasi di dalam tubuh kita. Jadi yang pasti yang pertama memang niat. Yang kedua, dibuat senang. Jadi segala sesuatu yang akan dihadapi jangan pernah takut di depan, karena langkah berikutnya kita juga tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi jalan saja sesuai dengan keyakinan, kemantapan yang sesuai dengan niat, dan insya Allah itu akan bisa mengendalikan apapun yang ada di dalam tubuh kita, apakah sistem endokrinnya ataupun sistem imunnya akan terkendali dari pikiran kita. Begitu dokter, mungkin kira-kira yang paling utama adalah niat. Ya, siap. Terima kasih dokter pertanyaannya. Mungkin untuk dokter Bella, ini ada yang salsabila ini sangat detail ya. Silahkan dok. Selamat siang, saya mau bertanya hasil ini. Oh iya. Iya, silakan Iya, dokter Bella kayaknya ini. Iya. Waduh, bayinya nangis ini. Iya dok. Oke, terakhir buat dokter Anu. Iya, jadi saya coba jawab pertanyaannya dari Bu Salsabila ya. Mau bertanya hasil analisis spermanya terato, terus kemudian ya sudah mengkonsumsi Q10, vitamin E, tidak merokok. Ya, jadi tadi yang seperti yang saya bilang tadi bahwa sebetulnya ada banyak faktornya ya. Kita nggak bisa hanya berpatokan pada oh ya karena lifestyle-nya saya jelek pasti sperma saya jelek, atau lifestyle-nya saya bagus kenapa kok sperma saya bagus gitu kan. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada banyak faktor-faktor lainnya gitu kan. Bisa juga kalau misalnya sudah diperiksa fisik kah, itu kan sangat penting juga ya. Barangkali takutnya ada hal-hal lain yang mungkin secara anatomis mungkin pada saat pemeriksaan fisik ada yang kelainan itu juga harus di screening juga gitu. Terus kemudian faktor-faktor genetik juga bisa juga. Jadi sebetulnya kita nggak bisa hanya menyalahkan lifestyle saya sudah bagus kok sperma saya jelek gitu. Jadi saran saya mungkin bisa di screening lagi ibu untuk suaminya, bisa diperiksakan lagi apakah ada kemungkinan lain yang menyebabkan teratozoosphermianya. Terus kemudian ini ada agglutinasi positif juga ya. Bisa nanti mungkin bisa diperiksa lagi. Terus mungkin sekalian ya dok ya, ini ada beberapa lagi, ada Bu Adinda, berapa lama minimal waktu perubahan sperma. Jadi kalau satu siklus produksi spermatozoa itu waktunya kurang lebih 2,5 bulan ya. Jadi rentang 60 sampai 70 hari untuk diproduksinya satu spermatozoa. Jadi biasanya kita itu evaluasinya memang 2 bulanan sekali untuk spermanya, atau bisa juga sebulan sekali ya. Karena memang kan tidak satu waktu ya. Jadi kalau misalnya ada 1 juta sperma, itu 1 juta bisa jadi mulai diproduksinya itu kan bisa macam-macam ya. Jadi biasanya kita sebulan sekali untuk evaluasi terapi juga gitu. Jadi harus dilihat lagi, diobservasi lagi. Nah, kok penurunan selnya ada penurunan sel padahal sudah memperbaiki pola hidup sehat. Balik lagi jawabannya seperti tadi bahwa sebetulnya ada banyak faktor, jadi harus di screening lagi ya, diperiksakan lagi apakah ada faktor-faktor lain sih yang bisa mempengaruhi kualitas spermanya. Terus kemudian ada Bu Susanti, zoospermia itu disebabkan oleh apa ya? Jadi azoospermia itu di mana tidak didapatkan spermatozoa dari cairan ejakulat. Ada banyak yang bisa menyebabkan azoospermia. Kalau kita biasanya membaginya ada yang karena obstruktif. Jadi tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa untuk mencapainya spermatozoa bisa keluar dari saluran reproduksi pria, itu kita harus memastikan juga bahwa saluran reproduksinya itu paten ya, atau tidak ada sumbatan. Nah, jadi kita bisa juga
kita biasanya membagi ada yang karena sumbatan atau karena bukan sumbatan gitu. Nah, kalau misalnya karena sumbatan itu biasanya kemungkinan masih masih lebih kita biasanya masih lebih senang ya, artinya spermatozoa itu ada produksinya, hanya saja dia tidak bisa keluar gitu. Jadi biasanya nanti kita intervensi gimana caranya menghilangkan sumbatan, atau kita ambil langsung dari sebelumnya sumbatan. Jadi pakai surgical ya memang ya. Nah, kalau misalnya azoosperminya itu bukan sumbatan, itu kita harus cek lagi apakah karena hormonal gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya hormonal, nanti biasa misalnya dilanjutkan dengan terapi hormonal ya. Biasanya begitu. Jadi harus kita lihat dulu azoospermianya ini kira-kira penyebabnya apakah sumbatan atau bukan sumbatan. Jadi mungkin bisa periksa lagi Ibu nanti untuk yang kalau misalnya suaminya ada yang azoospermia. Sama juga Dok, sama jawaban untuk yang Bu Adinda ini, suami awalnya terato, kemudian dicek kembali turun jadi OAT. Bagaimana harus dilihat lagi lifestyle-nya, terus kemudian lingkungannya, faktor lingkungannya bagaimana, dan juga ada satu yang tadi saya lupa untuk menyinggung bahwa ada faktor advanced paternal age, di mana kalau misalnya usia suami itu terutama 35 tahun ke atas itu juga bisa mempengaruhi kualitas dari sel benih ya, atau dari sel sperma juga. Jadi jangan lupa bahwa banyak faktor-faktor lain juga. Mungkin segitu dulu Dokter Asti. Oke. Sebelumnya Dokter Bella pergi untuk meninggalkan kayaknya mau nenen ya, mau nenenin nih. Kayak bayinya dari tadi nangis. Kita foto dulu ya Dok, kita foto dulu. Ya semuanya on kamera dulu. Nanti semua pertanyaan yang lain saya sama Dokter Arif yang akan menjawab. Kita beri kesempatan untuk ini. Ayo silakan on kamera dulu. Semuanya ya on kamera. Sudah. Jadi ini kita bergaya apa ini? Oke. 1. Kiss ya, senyum aja. 1, 2, 3. Oke, ini masih layar 1 ya, layar 2. Wah, sampai 3 ini layarnya. Oke. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. Layar 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Dokter Bella, Amanda untuk semua sharingnya. Terima kasih banyak, Dok. Selalu sehat. Tapi sebelum menutup ada pesan, bukan pesan terakhir, bukan. Ada tips atau apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu ini dalam program hamil ini. Silakan Dokter Bella. 1 kata terakhir yang harus diberikan, yang harus disampaikan kepada ibu-ibu ataupun pasangan-pasangan yang sedang program hamil. Dokter, silakan. Ini seperti 4 bulanan deh. Apa ya Dok ya? Jangan pernah menyerah sih Dok, kalau menurut saya ya. Memang prosesnya kalau untuk memiliki anak itu panjang ya. Apalagi kalau misalnya sudah harus masuk program hamil yang sampai butuh teknologi reproduksi berbantu, seperti inseminasi, seperti juga bayi tabung, itu prosesnya panjang sekali, jadi harus saling support antara suami dan istri. Kalau misalnya memang butuh bantuan butuh bantuan mental seperti psikolog, jangan sungkan-sungkan sih buat saya, karena kalau misalnya stres psikologisnya bisa terkontrol, itu juga outcome dari program hamil itu menurut penelitian itu jauh lebih baik. Jadi jangan lupa untuk mengontrol stres psikologis masing-masing sih Dok.
Oke, terima kasih dokter. Silakan. Sama-sama, Dok. Bukan kusir, saya kasih Iya, Dok. bagian. Iya, Dok. Oke, terima kasih dokter. Sehat Terima selalu. kasih banyak, Dokter Asti. Ya. Mari, Dokter Arif, saya duluan. Terima kasih, Ibu-ibu Ya, semuanya. siap, Sampai jumpa lagi. dokter. Dadah, dokter. Oke, untuk dokter Arif ada yang bertanya, dok? Ada yang bertanya ini? Pertanyaan yang bagaimana caranya menjadi percaya diri ya? Ini dari Vidya Bayu Devina. Baik, tadi sudah baca dokter pertanyaan ini bahwa setelah terjadi kegagalan insem pada saat yang pertama, kemudian masih ingin terus untuk bisa memiliki putra lagi. Jadi kalau boleh saya menyarankan bahwa kegagalan pada saat pertama itu adalah kembali ada ujian. Jadi kalau ujian kita menganggap itu ujian, maka kita harus bertanya pada diri sendiri apakah kita akan lulus ujian atau tidak. Jadi seperti itu, menanya kepada diri sendiri, sehingga di situ kita bisa memberikan keyakinan pada diri kita sendiri secara psikis, secara psikologis kita kembali pada psikoneuro kita harus diaktifkan. Jadi meyakinkan pada diri kita sendiri. Kadang kalau perlu kita sering di depan cermin itu kita ngomong-ngomong dengan diri kita sendiri. Jadi itu saya pernah diberikan ilmu itu oleh pembimbing saya dulu, Profesor Fedik. Jadi beliau mengatakan kepada saya ketika ada masalah dengan kondisi internal tubuh kita, maka kita ajak omong-omong tubuh kita sendiri di depan cermin. Jadi di situ kita beritahu ke tubuh kita sendiri kita maunya seperti apa. Nah, jadi memang itu satu hal yang aneh, tetapi ternyata itu memang benar-benar efektif karena dengan seperti itu kita bisa mengaktifkan berbagai macam sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki pikiran yang positif terhadap diri kita sendiri, maka pikiran positif itu pasti akan bisa menggerakkan seluruh sistem yang ada di dalam tubuh kita, baik sistem syaraf, kemudian sistem darah, kemudian sistem endokrin, sistem imun, itu akan menunjang apa yang dikatakan oleh otak kita. Sebenarnya disampaikan oleh Dr. Bella bahwa ketika aksis pada adrenal kita itu memberikan respon yang positif, maka seluruh sistem pada sistem urogenitalnya, kemudian sistem endokrinnya, sistem imunnya akan ikut positif. Dan ketakutan. Jadi yang muncul di dalam kalimat ini adalah ketakutan. Nah, kalau misalnya sudah ketakutan, maka di dalam otak, di dalam pemikiran yang tersimpan dalam otak akan muncul ada sebuah ketakutan. Ketakutan akan gagal. Jadi akhirnya secara otomatis ketika ketakutan akan gagal selalu muncul di dalam pemikiran kita, makanya akan direkam di dalam memori kita, baik memori imun, memori sistem endokrin, itu juga akan ada kegagalan seperti itu. Jadi yang harus dibangun adalah suasana yang positif. Jadi kalau mungkin diperlukan carilah sesuatu yang bisa membuat itu bahagia. Jadi kita harus bisa mengaktifkan hormon-hormon kebahagiaan seperti endorfin, oksitosin. Nah, jadi di situ dengan seperti itu kita bisa mengaktifkan seluruh sistem organ tubuh kita menjadi aktivitas yang positif. Mungkin seperti itu, dokter. Ya, dokter, ada ini pertanyaannya Ibu Kurnia ya. Silakan, ini terakhir, pertanyaan terakhir. Nanti saya umumkan siapa yang akan mendapatkan hypnofertility ya, dokter. Dokter baca dulu, saya nanti ini. Saya juga jawab. Untuk beberapa ada yang bertanya tentang hypnofertility. Apakah hypnofertility dapat dilakukan secara daring atau harus datang ke Kota Surabaya?
Tidak, hypnofertility bisa dilakukan secara daring. Jadi beberapa orang, kemarin saya ada pasien dari Tangerang, baru ET dan kemudian kita melakukan hypnofertility. Jadi bisa dari Kalimantan pun ada, beberapa orang juga dari Depok juga ada. Jadi bisa secara online ya. Secara online nanti kita akan janjian. Jadi siapapun yang ada di sini misalnya nanti mendapatkan, kan ada 2 orang peserta yang akan mendapatkan masing-masing 1 kali hypnofertility, ini bisa secara daring. Jadi saya tidak memilih tempat ya, tidak memilih kota karena kita bisa melakukannya secara online. Kemudian sekali lagi, kalau Anda share kegiatan kita yang hari ini di IG, kemudian Anda tag ke Hypnobirthing Surabaya, ada 5 peserta yang nanti akan saya pilih untuk ikut dalam Fertility Yoga Flow free, 5 peserta 1 kali Fertility Yoga Flow secara online, Zoom juga. Biasanya kita adakan Minggu pukul 10 pagi. Nah, silakan yang share kegiatan kita hari ini dan nge-tag saya di Hypnobirthing Surabaya, nanti akan ada 5 peserta yang saya pilih untuk bisa ikut serta dalam kelas Fertility Yoga Flow. Oke, Dokter Arif silakan, ini terakhir Dok. Baik, Silakan ini ada dijawab. pertanyaan dari Bu Kurnia Fitri Ningtyas. Izin bertanya dokter, pernikahan kami sudah 12 tahun dan sudah menjalani terapi medis. Saat akan menjalani bayi tabung, dicek hormon, diketahui bahwa hormonnya sangat rendah, tidak terdeteksi jumlahnya, kemudian didiagnosa prematur ovarium insufficiency dan tidak diketahui penyebabnya. Apa ada kemungkinan penyebabnya dari stres dokter, dan terapi apa yang sebaiknya kami pilih, karena beberapa dokter menolak bayi tabung untuk kami karena tingkat keberhasilannya rendah. Baik, jadi memang pertimbangan dari para objin, kalau mulai dari keluhan yang disampaikan oleh Bu Kurnia tadi, memang bisa masuk akal karena memang melihat dari prematur ovariumnya itu. Tetapi jangan pernah putus asa karena kita harus optimis di dalam niat untuk memiliki keturunan. Jadi tidak ada kata untuk tidak, tapi tetap terus berusaha dan berupaya. Dan kita harus mengevaluasi diri. Seperti tadi yang saya bilang pada saat presentasi awal, banyak yang mengatakan bahwa memiliki keturunan adalah takdir Allah, tetapi kita masih diberikan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berusaha, untuk bisa berikhtiar. Inilah proses perjuangan kita sebagai manusia. Jadi kembali kita harus melihat ke diri kita sendiri, mengevaluasi kira-kira apakah kita mengalami stres atau tidak. Jadi kadang orang bingung mengatakan stres itu seperti apa sih? Jadi kalau sudah dikatakan stres itu kalau sudah seperti apa? Jadi kalau menurut saya untuk gampangnya, orang mengalami stres itu ketika di dalam pikirannya sudah ada pertanyaan. Misalnya itu kita masuk kerja Senin harusnya sampai Sabtu. Kemudian Minggu ternyata harus dinas kerja, harus berangkat kerja. Nah, pada saat bangun pagi itu kita mesti kok kerja pray kok kerja. Nah, ketika muncul pertanyaan seperti yang tidak sesuai dengan harapan, itu sudah merupakan awal dari stres. Jadi itu sebagai contoh saja, kira-kira stres itu dimulainya seperti apa. Nah, ketika kita bisa mengevaluasi adanya stres pada diri kita, maka kita harus bisa mengendalikan stres itu dengan baik, karena memang ternyata salah satu hal yang tidak diketahui terjadinya infertilitas itu di dalamnya yang paling banyak itu kan stres. Kenapa demikian? Karena memang stres itu mempengaruhi betul dari aksis pembentukan ovarium, dari aksis pembentukan sperma. Dari situ sungguh akan merugikan buat pasangan yang sangat ingin memiliki keturunan. Itu kalau memang stres. Sehingga untuk terapinya itu bisa paling tidak
kita harus bisa mengendalikan cara berpikir kita. Jadi kita bisa menaruh pandangan kita menjadi dengan pandangan yang baru dari sebelumnya. Mungkin kalau seperti ini bisa dilakukan dengan yang namanya hipnoterapi. Kalau hipnoterapi itu kan sebenarnya bukan seperti Ojen tatap mata saya, nggak begitu. Tapi tujuan terapi hipnoterapi itu kan sebenarnya menggeser mindset yang ada di dalam pemikiran kita awal menuju mindset baru yang lebih positif, yang membangun atau membangkitkan pikiran-pikiran positif yang ada di tubuh kita. Kemudian biasanya setelah hipnoterapi itu dilanjutkan dengan terapi advance atau lebih lanjut berupa akupunktur. Kalau dengan akupunktur itu kan diaktifkan berbagai macam hormon yang ada di tubuh dengan rangsangan tekan, rangsangan tusukan jarum yang biasanya bukan diaktifasi bisa dengan kejutan listrik yang kecil atau mungkin dengan panas. Dari situ tubuh akan terangsang untuk mengeluarkan hormon-hormon yang bagus yang akan menunjang kehamilan. Coba mungkin saran saya seperti itu, Bu Kurnia, karena hal yang positif harus kita bangun untuk diri kita sendiri dan upaya-upaya pun juga harus kita usahakan semaksimal mungkin. Terima kasih Dr. Asti. Terima kasih, mungkin cukup sekian dulu ya. Ternyata kita harus punya waktu lagi ya dokter. Ternyata waktu yang sekian ini kurang ternyata buat semua peserta ya. Next kita akan mengadakan lagi. Mungkin nextnya saya akan juga melakukan hypnofertility buat semua peserta ya. Tapi untuk nextnya jadwalnya masih kami rencanakan. Untuk peserta yang mendapatkan hadiah hypnofertility 2 orang, yang pertama adalah Salsabila ya. Nanti hubungi saya di WA, nanti kita akan janjian jam berapa waktunya waktunya. Apakah mau daring ataukah mau offline, silahkan. Nanti kita WA saya secara pribadi di nomor yang Hypnobirthing Surabaya dan Nadia ya. Salsabila dan Nadia, silakan hubungi saya. Oke, dokter, terakhir dok, silakan pesan terakhir, silakan memberikan tips ataupun apa untuk pejuang garis 2 ini. Silakan dokter, sebelum saya tutup. Baik, pesan saya seperti pada slide saya yang terakhir, dalam menjalani apapun, ketika kita melakukan perjuangan meraih garis 2 ya dokter. 1, jangan pernah ragu-ragu melangkah apapun. Yang kedua, jangan pernah takut akan apapun, karena kita tidak pernah tahu di belakang itu akan terjadi apa. Yang ada hanyalah yang di depan kita. Jadi jangan pernah takut dengan apapun dan jangan pernah untuk bersedih. Jadi kendalikan emosi dan kendalikan rasa sedihnya, bahwa segala sesuatu itu membahagiakan dan menyenangkan untuk diri kita, supaya kondisi 3 jangan ini akan mengaktifkan seluruh hal-hal baik yang ada di dalam tubuh kita, yang akan berpengaruh pada sistem yang ada di dalam tubuh kita, apakah itu sistem hormonal atau sistem endokrin, ataukah sistem imun kita yang akan menunjang kebaikan untuk tubuh kita sendiri. Itu dokter, terima kasih. Terima kasih. Saya tunggu 5 peserta yang nanti bisa ikut ke ini ya, ke yoga fertility yang kita selalu adakan di setiap minggu pukul 9. Anda tinggal tag kegiatan kita hari ini di @hypnobirthing_Surabaya. Sekali lagi terima kasih. Pesan saya untuk para pejuang garis 2 sama seperti Dr. Arif, jangan lupa bahagia, jangan ragu karena kita masih punya Tuhan yang berkuasa untuk segalanya. Data ada boleh, tapi jangan melupakan bahwa terjadinya kehidupan karena Tuhan ada, ya.
Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih Dr. Arif. Terima kasih untuk semua peserta. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat buat kalian. Namaste. Selamat Amin. siang semuanya. Selamat siang, dokter. Ya.